Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustaz Bendri yang kami hormati serta para ibu-ibu yang Majelis Taklim Al-Falah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini kita kembali mengadakan kajian untuk pekan ketiga, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bendri Jaisur Rahman dengan tema masuk surga sekeluarga. Untuk tidak berpanjang-panjang, marilah kita buka kajian ini baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Ustadz. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, jamaah Majelis Taklim Al-Falah, Majelis Sakura Regensi 2, dimanapun saat ini berada, baik yang ada di rumah maupun yang berada di perjalanan atau di lokasi lainnya yang menyimak program kita. Alhamdulillah di kesempatan di siang hari ini, di hari yang penuh barokah, hari Jum'ah, kita bisa bersilaturahim dan berkumpul via daring untuk melanjutkan pembahasan kita yang menjadi bahasan yang selama ini dianggap sepele, tapi justru menjadi hal yang penting, yaitu bagaimana masuk surga sekeluarga. Inilah cita-cita kita yang kita sudah pahami di pertemuan sebelumnya, bahwa tidaklah kita mengaku sebagai keluarga sejati sebelum memastikan bahwa kita bisa membawa seluruh anggota keluarga kita berkumpul bersama di akhirat, yaitu berkumpul bersama di surga. Itulah the real family atau yang kita kenal sebagai keluarga sejati. Di mana keluarga sejati mereka berupaya sungguh-sungguh memiliki destinasi akhir dari perjalanan hidup mereka, di mana mereka bukan hanya berpikir untuk bisa berkumpul di dunia, tapi lebih jauh lagi adalah berkumpul di surga. Dan itu yang kita harapkan. Namun sejatinya berkumpulnya kita di surga sangatlah mudah syaratnya, di mana syarat yang paling kita yang disampaikan Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la kalimatan la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir kalimat hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi sejatinya masuk surga sekeluarga itu mudah. Syaratnya bagaimana di akhir kehidupan tuh bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi yang justru paling berat itu adalah yaitu bagaimana kita supaya tidak transit ke neraka. Nah, kita sudah ulas juga di pertemuan sebelumnya. Bagaimana kita jangan sampai masuk neraka. Karena itulah perintah Allah di dalam Al-Quran yang paling diingat dan menjadi garis besar bagi kita dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang diperintahkan Allah adalah jaga diri dan keluarga dari api neraka. Dengan kata lain bahwa jangan sampai kita lupa bahwa
yang paling kita khawatirkan itu kalau masuk neraka. Mengapa perintah Allah ini menjaga diri dari keluarga dari api neraka? Karena siapa yang orang yang terhindar dari api neraka pasti masuk surga. Orang yang terhindar dari api neraka pasti masuk surga. Tapi sebaliknya, orang yang masuk surga bisa jadi sempat mampir ke neraka. Khususnya orang-orang beriman, orang-orang Islam yang pelaku maksiat. Dan itu diceritakan oleh Ibnu Qayyim bahwa ada penduduk terakhir yang masuk surga sebelumnya disiksa neraka yang disebut Jahannamiyun. Jahannamiyun ini orang yang beriman kepada Allah tapi dia melakukan dosa dan maksiat. Sehingga disiksalah dia selama bertahun-tahun, bahkan ada riwayat mengatakan ribuan tahun, dan itu tentu sangat mengerikan. Dan akhirnya mereka diselamatkan sehingga masuk ke dalam surga. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Maka pembahasan kita tentang masuk surga sekeluarga yaitu pembahasan tentang menghindarkan diri dari siksa api neraka, salah satu poin pentingnya. Kita sudah bahas kemarin syarat-syaratnya. Para bunda dan para ayah yang menyimak silakan mungkin mengulang kembali reviewnya materi sebelumnya. Jika ada di YouTube, cari di YouTube, atau mungkin ada di antara para peserta yang mungkin mencatat atau menulis apa yang materi kita di kesempatan Jumat setiap bulannya ini. Hari ini kita membahas tentang bagaimana tahapan yang harus kita lakukan agar keluarga masuk surga. Di antara yang harus kita pahami bahwa masuk surga sekeluarga itu yang pertama adalah pastikan kita adalah sebagai lokomotifnya. Alias apa? Bahwa bagaimana mengajak masuk surga sekeluarga kalau kita sendiri ternyata tidak masuk surga. Secara perilaku orang meragukan. Ya, dalam hal inilah kita harus jadi lokomotif pertama. Kita harus jadi agent atau menjadi sosok yang benar-benar mengajak kepada surga. Jangan sampai di antara kita ibarat calo di bis kota atau calo di terminal. Di mana calo itu ngajak tapi dia sendiri nggak ikut. Sering kan kita dengar ya. Ya Bogor Pak kosong. Begitu bis udah penuh penumpang, bis berangkat, calonya masih di terminal. Kita nanya, Mas, nggak ikut Mas? Enggak lah, saya kan di sini. Saya kan dalam hal ini calo gitu. Maka membawa keluarga ke surga itu yang prioritas pertama adalah diri kita sebenarnya. Kita harus memprioritaskan diri kita sebagai yang pertama kali kita jadikan sebagai upaya mengajak keluarga kita ke surga. Karena nggak mungkin keluarga mau mengikuti kalau kita sendiri nampak tidak terikut atau tidak berminat untuk masuk ke dalam surga. Disinilah mengapa pentingnya Al-Quran memulai dengan sapaan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi kami bacakan. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi yang pertama kali kata Allah, jaga diri dulu. Sebelum engkau menjaga keluargamu dari api neraka, maka jaga dirimu dulu supaya jangan sampai masuk neraka. Maka sebagai pengingat buat kita, para orang tua, dalam hal ini berupaya mengajak seluruh anggota keluarganya agar terbebas dari api neraka, maka tengoklah diri kita ini. Kitalah orang pertama yang membutuhkan nasihat agar terhindar dari api neraka. Kitalah orang yang harusnya memohon pertama kali kebaikan-kebaikan untuk akhirat. Makanya dalam urusan akhirat, sejatinya Rasulullah memberi isyarat kita harus egois. Dalam urusan akhirat kita harus egois. Makanya ayatnya mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu. Karena kelak di akhirat itu kita akan keluar aslinya ketika di hari kiamat, di saat goncangan dahsyat, maka kita akan memikirkan diri kita sendiri. Sementara ketika kita di dunia kita lupa akan tanggung jawab kita secara personal,
maka agak susah kita menyelamatkan diri. Karena itu selagi di dunia yang pertama kali tengoklah diri kita. Bagaimana doa-doa kita yang kita mintakan dalam keluarga, sasaran tembak pertama adalah diri kita. Jangan sampai berdoa untuk keluarga supaya terbebas dari neraka, waliyazubillah, kitanya masuk neraka. Itulah mengapa ya di dalam Al-Qur'an dicontohkan doa-doa yang dilafazkan oleh para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim mengkhususkan doa sebelum keluarganya, dirinya sebagai sasaran tembak. Kita lihat dalam surat Ibrahim ayat 35. Robbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman, dan jauhkanlah aku juga keturunanku dari sesembahan berhala. Jadi Ibrahim berdoa memohon agar dirinya dijauhkan dari berhala. Padahal Ibrahim dalam hal ini seorang nabi. Tentu nabi pastinya dia yang pertama kali mengingatkan agar jangan sampai ya orang menyembah berhala. Yang diminta sembahlah Allah semata. Tapi dalam hal ini Ibrahim justru mengkhawatirkan dirinya. Dalam hal inilah sejatinya Quran menceritakan selagi kita sebagai manusia jangan meremehkan ya apa yang kita butuhkan yang namanya hidayah. Di mana hidayah itu sejatinya kebutuhan kita secara individu. Dan kita memohon kepada Allah. Kita lihat lagi doanya Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku penegak sholat, demikian juga keturunanku. Lagi-lagi ayat ini mengajarkan betapa Ibrahim memprioritaskan dirinya. Padahal dia seorang nabi, pasti nabi sholat, tapi Ibrahim menunjukkan betapa dirinya lah yang harus dimintakan pertama kali untuk rajin dalam urusan ibadah, dalam ibadah sholat. Karena itulah kita mendapati pelajaran betapa Al-Quran memberi isyarat prioritas dalam urusan akhirat harusnya diri kita. Itulah kenapa Allah mengatakan ku anfusakum. Maaf ya. Maka sangatlah kita khawatirkan kalau dalam hal ini sebagian besar kita menginginkan keluarga kita masuk surga sekeluarga, tapi kitanya orang yang justru ditolak karena dianggap calo surga. Tadi kita sudah agak pahami apa yang disebut calo tadi. Maka disinilah pertama fokus kita adalah berupaya sungguh-sungguh ya meningkatkan diri kita dibandingkan anggota keluarga kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menjadi gerbong atau menjadi lokomotif yang akan menarik mereka. Berlomba-lombalah untuk itu. Berlomba-lombalah kita, dan ini bisa kita mulai dengan doa kita dalam urusan berkaitan akhirat. Seharusnya mungkin kita sudah harus merenungi atau mungkin mengevaluasi. Sudahkah doa-doa kita ini memikirkan urusan akhirat yang kita tembak pertama kali dari diri kita? Banyak hal yang sering saya temui, mungkin termasuk saya ya. Kalau saya bertanya kepada para orang tua, misalnya ayah, bunda, doakan anaknya tidak. Sebagian kita mengatakan, alhamdulillah Ustadz doain. Doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah Ustadz pakai bahasa Indonesia. Good. Boleh saya tahu isi doanya apa? Rata-rata mereka menjawab, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang soleha. Jadikanlah mereka penghafal Al-Quran. Jadikanlah mereka ya Rabbana yang akan memahkotai aku nanti di surga. Dengan hafalan mereka. Doa ini terdengar sangat indah. Tapi kalau kita telusuri, ada yang ganjal, ada yang ganjil. Yang sejatinya dalam doa tersebut apa? Ternyata orang tua itu tidak menyertakan dirinya di awal doa. Entah itu mungkin dia sembunyikan di doa yang lain, tapi
pertanyaannya harusnya apakah orang tua yang tadi berdoa dengan doa ya Allah jadikan anakku soleh penghafal Al-Quran, sudahkah dia memohon ya Allah jadikanlah aku orang tua yang soleh, orang tua yang soleha, jadikanlah aku orang tua yang menghafal Al-Quran? Sudahkah kita lakukan itu? Karena jangan sampai kita termasuk orang yang justru nanti ya termasuk yang merugi. Inilah salah satu mungkin kesalahan dalam doa kita yang harus kita evaluasi. Betapa kita harus memulai agar mengajak masuk surga keluarga diri kita lah yang menjadi sasaran tembaknya. Jangan sampai urusan-urusan akhirat kita mohonkan kepada Allah agar anak kita yang jadi prioritasnya ya Allah. Jadikanlah anakku anak yang soleh penghafal Al-Quran. Giliran orang tuanya minta ya Allah tambahkanlah gajiku, naikkanlah jabatanku. Mudah-mudahan 2024 bisa lolos ke Senayan. Jadi yang dimintakan orang tuanya dunia, anaknya diperintahkan untuk berburu akhirat. Maka kita akan termasuk orang yang merugi ketika di akhirat justru kita mendapatkan banyak sekali interogasi yang menghalang kita masuk surga. Karena orientasi dunia kita orientasi yang berubah. Disinilah mengapa Rasulullah memulai dengan sabdanya ibda binafsik. Mulai dari dirimu dulu. Perubahan yang pertama kali jika ingin mengajak keluarga ke surga, karena dengan hal itu orang akan mendapatkan contoh. Dengan kita memperbaiki diri, maka dengan sadar orang akan tertarik dengan apa yang kita lakukan. Inilah yang disebut kuwatut ta'thir, daya pengaruh. Daya pengaruh orang-orang yang memperbaiki diri itu mempengaruhi orang di sekitarnya. Orang sekitarnya merasa dia lokomotif yang tinggal diikuti. Ya, itulah kekuatan kuwatut ta'thir yang memberikan pengaruh yang luar biasa. Anak-anak Ibrahim itu, anak-anaknya Yakub, ketika ditanya oleh Allah ditanya oleh ayahnya di saat ajal datang menjemput. Diceritakan dalam surat Al-Baqarah ya ayat 133. Bertanyalah Yakub, dan ini sering kita dengar ayatnya, ma ta'buduna min ba'di. Jika nanti ayah mati, kalian menyembah apa? Kalian menyembah apa setelah ayah tiada? Kalau kita sebagai ortu yang bertanya, kita mengharapkan anak kita menjawab na'budullah. Kami menyembah Allah. Dan itu sah-sah saja. Tapi pertanyaan yang sejatinya mudah ditanyakan oleh sang ayah pada anaknya ini, ternyata tidak dijawab sesuai dengan perkiraan kita. Padahal sebenarnya jawabannya simpel, kami menyembah Allah. Tapi anak-anaknya Yakub dalam surah Al-Baqarah 133 tidak jawab itu. Mereka jawabnya apa? Na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim, Ismail, Ishaq ilahan wahidah. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Siapa Tuhan yang dimaksud? Yaitu Allah ilahan wahidah, Tuhan yang satu. Jadi anak-anaknya Yakub itu jawabannya belibet gitu. Kenapa belibet? Karena sejatinya dia ingin menjelaskan asal muasalnya mengapa kami menyembah Allah. Ada pengaruhnya dari sebelumnya. Dari engkau, dari kakek-kakek kami, bahkan dari Ibrahim, kami ikut gitu. Sehingga mereka jadi satu gerbong. Gerbongnya dari Ibrahim, maka Ibrahim disebut Imamul Muwahhidin, pemimpin orang bertauhid, diikuti keturunannya. Bahkan keturunannya rata-rata adalah nabi, maka Ibrahim digelari Abu al-Anbiya, bapaknya para nabi. Berarti Ibrahim memulai dengan dirinya, ada contoh yang memberikan pengaruh kuat. Maka ketika kita ingin mengajak anggota keluarga kita untuk terbebas dari neraka, lihat seberapa serius kita menghindarkan diri dari neraka. Sang ayah misalnya seberapa serius dia untuk mengatakan, maafin ayah ya, ayah cuma bisa gaji sekian. Ayah kan pejabat dari instansi bahasa ini ya, maksudnya ayah uang sekian. Temanku di bawahnya ayah tapi udah punya rumah. Iya maafin ya nak. Ayah taunya gaji dari pemerintah buat ayah sekian.
Bonusnya paling ya buat tunjangan, buat ini, buat mama, buat kamu juga ada sedikit. Tapi ya cukup itu aja. Kalau yang lain ada sih, tapi ayah takut aja. Di situ anak melihat kesungguhan ortu dalam menjaga dirinya, maka anak belajar. Jangan sampai justru ortu yang abai urusan ini. Dia menafkahi anaknya, masukkan ke pesantren. Kalau ditanya buat apa mas anak pesantren? Agar anak saya jadi anak yang soleh, agar dia bisa menolong saya di akhirat. Lah bapaknya nggak ada usaha. Bahkan ada yang menafkahi anaknya, bahkan membiayai sekolah anaknya dari harta yang haram. Agak sulit masuk nalar kita. Maka efeknya kalau ortu dia tidak memperbaiki diri, dia hanya mengajak tapi tidak mencontohkan, ibarat calo di terminal-terminal, maka memberikan rasa kecewa, bahkan perasaan amarah dibagi sebagian anak. Ngomong doang. Dan amarah ini bukan hanya dari sisi manusia. Manusia itu paling sebel sama orang yang ngomong doang. Banyak bacot loh istilahnya. Tapi nggak praktekin. Ya pandai mengucapkan ayat, tapi dalam aplikasinya nol. Orang-orang seperti inilah orang yang bukan hanya dibenci oleh manusia, tapi juga dibenci oleh Allah. Kita sering dengar ayatnya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah, ya, orang yang berkata-kata tapi tidak mempraktekkan. Alias jangan sampai kita masuk orang kategori ini. Orang yang ngajak ke surga tapi perilaku kita ahli neraka. Kita sendiri sepertinya nggak bergairah. Jangan salahkan anak kita yang malas-malas sholatnya. Bisa jadi kitanya juga nampak seperti itu. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, kita masih nyantai. Ada ibu yang masih main game atau main WA. Ada bapak yang main game. Sementara kita ngomel gitu ya, sholat dong, kamu gimana sih? Atau mungkin ada seorang ibu yang mungkin beralih karena dia lagi halangan. Kemudian yang enaknya bilang, kamu tuh sholat gimana? Kok mama nggak sholat? Ya, mama sambil nonton itu, mama lagi dapat halangan. Walaupun halangan atau lagi dapat, tunjukkan di jam-jam ketika azan berkumandang, sakralkan diri. Mama nggak sholat, tapi mama ingin mendapatkan pahala dengan cara memuliakan waktu azan berkumandang, matikan. Walaupun mama nggak sholat, tapi matikan. Sehingga anak-anak ngeliat fair. Fair nih. Karena banyak di antara anak-anak itu nganggap pengasuhan itu nggak fair. Di antara pengasuhan nggak fair itu adalah orang tua yang senangnya nyuruh-nyuruh aja. Perintah-perintah aja. Tapi nggak mempraktekkan. Itu membuat mereka itu malas gitu ya. Ada anak yang dari kecil suruh bobok siang kamu. Tapi ortunya nggak bobok, malah mendek-mendek, malah anaknya bobok siang, dia malah nonton drakor. Ibunya malah melihat YouTube. Ketika anak-anak melihat, khususnya anaknya, yang namanya orang tua sebagai pimpinan mereka melanggar aturan, maka stigma yang muncul itu berat. Di antara sebagian anak-anak itu berpandangan ingin buru-buru gede atau buru-buru dewasa. Kenapa sih anak-anak tuh pengen buru-buru gede? Pengen banget diakui udah gede. Padahal mungkin secara perilaku masih bocah. Tahu jawabannya? Mereka ingin buru-buru gede karena ingin buru-buru melanggar aturan. Karena yang ada di kepala mereka itu aturan tuh buat bocah. Aturan tuh buat anak-anak. Namanya anak-anak tuh selalu ya diingatkan aturan ini nggak boleh. Tapi gila orang tua lah. Saya aja berapa kali ya istighfar gitu. Ketika anak kita bikin aturan tentang gadget, tapi saya pernah ya kedapatan misalnya melanggar itu, dan itu nggak bisa kita dalih. Abi kan nggak, saya minta maaf aja. Abi kan aturannya jam sekian nggak boleh main. Oh iya, astagfirullah. Ya sudah, akhirnya saya kembalikan. Karena pengaruhnya bagi jiwa anak, ortu yang berdalih ya, maka dia akan kecewa. Bahkan anak-anak itu kalau sudah kecewanya tinggi, mereka akan menjadi oposisi, opposite. Walaupun kita dianggap baik di masyarakat, mereka akan jadi oposisi, ini ngerinya.
Nanti kelak kita akan mendapatkan anak bapaknya ustadz, anaknya penjahat, ngeri gitu. Banyak kasus-kasus di lapangan seperti itu. Jadi yang pertama, betapa ortu harus mulai memperbaiki diri dalam banyak hal. Mengajak keluarga ke surga berarti memperbaiki diri agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dengan masuk surga sekeluarga. Itu tadi dimulai dari dirinya sebagai lokomotif. Jadi pastikan kita sebagai lokomotif. Mulailah kita mengevaluasi hal-hal yang sangat substantif. Kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita biasakan di rumah. Terlepas bahwa anak kita mungkin lebih baik hafalannya dari kita, tapi anak kita melihat usaha orang tuanya. Terlepas bahwa orang tua kita, anak kita bisa jadi kelak bacaan Qurannya lebih bagus daripada kita, baca kitab bahasa Arabnya lebih jago daripada kita. Tapi ketika ortu memberi contoh kesungguhannya dalam upaya memperbaiki diri, itu akan memberikan pengaruh dalam jiwa mereka. Yang kedua, sebagai orang tua atau sebagai individu dalam rumah, saya berbicara secara umum, artinya kalau kita sebagai istri akan mengajak keluarga itu, pastikan diri kita dulu, baik suaminya mau diajak atau anaknya, atau kalau kita seorang suami, kita ingin mengajak anak kita, baik pasangan kita, atau kita sebagai orang tua yang mengajak, ya dalam hal ini anak-anak kita. Maka yang pertama, selaku kita sebagai lokomotif yang harus terus melatih diri, memperbaiki diri. Maka yang kedua, pastikan kita juga adalah sosok, kalau boleh dibilang, sales atau marketing yang menyenangkan akan surga. Apa maksudnya? Ketika kita sedang mengajak ke surga, kita sedang memperkenalkan dalam tanda kutip produk, di mana produknya produk terbaik, produknya jempolan. Tidak ada satupun kenikmatan di dunia ini yang bisa menandingi kenikmatan di surga. Karena urusan akhirat itu semuanya serba dahsyat. Dalam sebuah hadis ceritakan ketika Allah ingin memberitahu dahsyatnya apa yang terjadi di akhirat, Allah memanggil di antara dua hambanya yang paling bahagia di dunia dan yang paling sengsara di dunia. Jadi ada manusia yang paling bahagia, yang kedua paling sengsara. Manusia paling bahagia ini salah satunya adalah di akhirat kelak Allah cemplungkan sedetik saja di neraka. Ketika dia dicemplungkan neraka itulah dia orang ini pun merasakan sakit luar biasa. Dan Allah pun mengatakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan selagi di dunia? Maka hamba Allah ini menjawab, duhai Allah, aku enggak pernah bahagia di dunia setelah engkau berikan aku siksaan meskipun sedetik neraka. Betapa dahsyatnya neraka kita bayangkan dari hadis ini. Yang kedua, ada hamba Allah yang paling sengsara. Paling sengsara, ya dia nggak punya apa di dunia, hidupnya nestafa, dibully, difitnah mungkin gitu, nggak dapat kebahagiaan, pekerjaan hilang, banyak tumpukan utang mungkin begitu, diabaikan, dikucilkan, pasangan mungkin nggak ada, pokoknya orang-orang seperti ini diceritakan paling apes lah. Kemudian begitu masuk surga, Allah berikan dia masukkan ke dalam sebuah gerbang surga. Baru sedetik saja dia mendapatkan sensasi perasaan yang belum pernah dirasakan. Maka saat itulah Allah bertanya kepada si fulan ini, wahai fulan, apakah kau pernah merasa kesedihan selagi di dunia? Maka dijawablah oleh lelaki ini, duhai Allah, demi Allah aku tidak pernah merasakan kesedihan, tidak pernah merasakan sengsara setelah engkau beri kesempatan aku sedetik menghirup udara surga. Baru menghirup udara surga aja bisa membuat seorang itu luar biasa. Maka kita harus pahami bahwa kenapa surga disebut produk terbaik dalam tanda kutip ya. Maka ketika kita mengetahui kita punya produk terbaik ini, jangan kita jadi marketing yang paling buruk. Ada orang punya barang buruk tapi bisa laku karena marketingnya canggih, cihuy. Marketing ini canggih. Marketing yang canggih itu yaitu
dia bisa membuat produk yang sebenarnya buruk bisa menjadi dinikmati, bahkan dianggap baik. Nggak usah jauh-jauh ya rokok ya, rokok. Rokok itu ya sepakat lah, mudah-mudahan bunda dan ayah di sini rokok itu haram. Buruk lah. Tapi betapa larisnya penjualan rokok di Indonesia ini. Bahkan dari rokok itu kita tahu orang terkaya di dunia ini yaitu yang asal Kediri, ya, pemilik pabrik rokok Gudang Garam, dia orang terkaya. Dari mana bisnisnya? Rokok. Produk buruk tapi bisa memberikan orang-orang sekitarnya itu tertarik. Kok bisa? Di antara faktornya adalah cara mereka membuat orang merokok sesuatu yang buruk dicitrakan baik. Mulai dari cara mereka menyapa, ya, banyak sales rokok yang dibekali keterampilan, ya, dengan dandanannya, cara menyapanya, senyumannya. Sehingga kalau ada anak-anak muda katakanlah yang masih bocah, masih remaja datang, langsung disapa, pagi ganteng. Dia langsung, wah baru kali ini nih ada yang bilang gue ganteng kan gitu. Jadi ada sebuah perasaan sensasi. Banyak di antara kita yang mungkin ingin ngajak ke surga, tapi caranya tidak membuat orang simpati. Yang ada membuat orang enak gitu ya. Mempromosikan sesuatu yang baik. Maaf. Mempromosikan sesuatu yang baik tapi dengan cara yang buruk. Ada nggak orang menyuruh dengan cara yang buruk? Makan. Ini enak, makan. Katakanlah kita punya makan enak, ada orang yang sebenarnya enak sih, dia aku udah mati tapi karena sakit hatinya dilepen. Makanya banyak cara yang mungkin menjadi bahan evaluasi. Surga ini kan produk terbaik. Kenapa sih orang mungkin tidak mau tertarik masuk surga? Karena bisa jadi kita marketing terburuk. Di dalam keluarga mungkin akhlak kita akhlak yang menyebalkan. Kita orang yang mungkin dianggap sosok menyebalkan di dalam keluarga. Pasangan kita nggak tertarik, bukan karena dia nggak tahu tentang gambaran surga. Tapi yang ngomong ini orang yang nyebelin. Orang yang nggak menunjukkan bagaimana pribadi yang dihargai dan dicintai. Maka dalam hal ini tantangan kita untuk mengajak anggota keluarga surga, bikinlah bagaimana strategi yang menyenangkan membuat orang lain tertarik. Bagaimana buat anggota keluarga tertarik. Sehingga dalam inilah Rasulullah sudah mengajarkan dakwah Rasulullah itu kan dimulai dengan mengikat hati at-ta'lif. Dimulai dari mana? Akhlak beliau yang sangat mulia. Dapat gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin itu bukan gelar yang dibrandingkan secara personal kepada diri dia. Beliau nggak pernah berkenalan dan katakan, kenalkan nama saya Muhammad, panggil saja Al-Amin ya. Enggak. Yang dimaksud Al-Amin itu sendiri adalah justru gelar yang Rasulullah terima dari orang lain. Dan itu karena bagaimana keluhuran akhlak beliau. Akhlak beliau itu membuat orang tertarik. Akhlak beliau itu membuat orang lain ya menyukainya. Akhlak beliau itulah yang membuat bagaimana orang-orang itu tidak menolak pada saat diajak. Kalaupun ada yang menolak dakwah Rasulullah, itu lebih karena kesombongannya, karena egonya. Tapi musuh-musuh di dalam musuh-musuh dakwah di masa-masa itu mengakui betapa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Dan itu karena Rasulullah mengajak dengan cara yang baik. Maka nggak bisa ngajak orang surga sambil ngancem. Surga, awas dulu surga. Tabok nih ya. Kita susah untuk mengajak kalau kita nggak belajar ilmu marketing. Sehingga ketika banyak laporan di masa dewasa, terjadi perubahan perilaku anak ketika misalnya dia dewasa.
dan bisa jadi karena kita yang tidak mampu membuat anak-anak itu bertahan terhadap Islam dan nikmatnya surga. Banyak kejadian seperti ini. Contoh sederhana, misalnya banyak ya di antara kita yang terkaget-kaget ketika anak-anak kita misalnya di saat dewasa tidak punya semangat ibadah. Dulu waktu kecilnya kok rajin ya. Bahkan ada yang ekstrim ketika misalnya ada anak-anaknya itu yang di masa dewasa ada yang akhirnya melanggar syariat, hijabnya dibuka. Ada yang sampai maaf ya, misalnya murtad. Ada yang tidak peduli agama, ada jadi ateis. Makanya suatu hari ketika saya ditanya dalam sebuah majelis dari Eropa ya, lewat Zoom, ya masa pandemi ini memungkinkan saya keliling banyak negara ya lewat virtual tentu saja, karena bisa terkoneksi lewat fasilitas Zoom ini ya. Dan saya bersyukur ya, dia saya nggak perlu kemana-mana ya. Walaupun sih sebenarnya senang-senang juga ya bisa keliling Eropa ya, ada sensasi tentunya, tapi ada suatu nikmat positif juga di masa ini ya, tidak harus berhari-hari untuk menyampaikan dakwah ke teman-teman di Eropa ya. Bahkan kalau dengan teknologi ini kita seolah-olah bisa kemana-mana ya dalam waktu singkat ya. Saya pernah ngisi kajian paginya di Jepang, ya siangnya di Australia, sorenya di Jerman, malamnya di Amerika. Ya jadi banyak ya kita rasakan itu. Ternyata pengalaman itu yang menurut kita kita rasakan di sini. Nah salah satunya ada jamaah dari salah satu jamaah di Eropa bertanya, Ustadz, kami punya anak yang kami didik dari kecil secara Islami. Jadi beliau bilang mendidik anak secara Islami, tapi kenapa anak kami ketika sudah dewasa, ketika ada remaja, ada yang murtad, ada yang mencopot hijabnya, ada yang begitu kagum dengan ajaran ateis, sehingga tidak mau lagi mengikuti ajaran kami gitu. Di mana salahnya Ustaz? Padahal kami didik anak kami secara Islami. Dan itu disampaikan oleh ibu penanya ini berulang-ulang. Kami didik anak kami secara Islami. Maka disitulah saya bertanya, Ibu apa yang dimaksud dengan didik secara Islami? Ya saya tanya polos ya. Ini sama dengan pertanyaan sebagian kita yang selalu mengatakan, Baiti jannati, rumahku surgaku. Saya sering kalau ada orang mengatakan itu, Baiti jannati, rumahku surgaku, saya tanya balik, emang maksud rumah surga itu gimana? Sama, bengong gitu, iya apa ya gitu ya. Sama seperti kita tanya, mendidik secara Islam itu apa? Udah ibu ini bingung, akhirnya dia bilang, ya pokoknya kami didik anak kami sholat, baca Quran, pakai hijab. Iya saya tahu, cuman caranya, saya bilang caranya. Ya dia agak bingung menjawabnya, akhirnya saya bilang gini deh, saya punya beberapa pertanyaan, checklist sederhana, ibu bisa jawab sering, pernah atau enggak pernah. Ibu pernah membentak anak? Terus dia bilang, sering Ustaz. Pernah mencubit anak? Pernah Ustaz, enggak sering sih. Oke. Pernah memukul anak? Kayaknya pernah. Oke. Pernah menendang anak? Enggak sih Ustaz. Oke. Pernah marah-marahi anak sampai membentak? Sering. Pernah menghukum anak, memasukkan anak kamar mandi? Sering. Ketika sang ibu mengatakan ini selalu jawabnya pernah, sering, maka saya bilang yang ibu jawab tadi itulah contoh pendidikan yang enggak Islami. Pendidikan yang enggak Islami, dia bengong. Kita ini sering membungkus sesuatu dengan Islami hanya berdasarkan simbol. Saya duduk dengan sholat, sedikit dengan puasa, sedikit dengan baca Quran. Tapi kita lupa bahwa Islam itu bukan sekadar simbolnya lewat kontennya, tapi juga kaifiat teknisnya.
Caranya gimana? Salah satu hadis yang bisa kita evaluasi sebagai upaya untuk mengukur sudahkah kita benar mendidik secara Islami, lihat hadis ini. Rasulullah bersabda, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Jadi Rasulullah memberitahu muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Makanya kalau ada seorang yang ingin mendidik anaknya dengan kalimat Islami tapi masih sering melakukan kejahatan lisan dengan kata-kata buruk, bego kamu, gitu aja nggak bisa. Dasar bodoh dan macam-macam ya, bahkan menyebut kalimat yang buruk, dia nggak Islami. Apalagi dengan tangannya nyubit. Maka banyak anak-anak yang akhirnya kalau ditanya itu orang tuh pasti mengatakan mama tuh cinta, kamu mau pengen kamu masuk surga. Iya, tapi cara masuk surga kok gini amat kata anak. Banyak anak-anak yang akhirnya nggak berminat. Masjid-masjid yang tidak menampilkan sisi ramah. Ini agen-agen yang menawarkan surga, tapi kok masih kalah sama agen rumah-rumah susun. Rumah-rumah surga kan bagus-bagus. Mentang-mentang rumah surga bagus tuh agennya itu yang kasar-kasar gitu. Dan ini banyak oknum kayak gini. Masjid yang nggak ramah, anak bercanda sedikit langsung diputar, kamu. Dan itu ya saya yakin di Al-Falah nggak ada itu. Tapi saya pernah kok, berarti saya mengalami kejadian nggak lama lah, sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu lah. Lepas Ramadan, lepas Lebaran, saat itu total lagi Lebaran ya, lagi Ramadan, kayaknya lagi Ramadan ya. Seingat saya yang jelas saya punya program sama anak saya untuk keliling beberapa masjid yang mengadakan salat Jumat. Saat itu saya mendatang sebuah masjid dan nama masjidnya Baitur Rahman. Saat itu baru saya ngambil wudhu, kemudian duduk di masjid yang memang dibikin berjarak karena protokol kesehatan di saat pandemi, sehingga masjid melebar sampai ke parkiran. Singkatnya waktu saya duduk sama anak, tiba-tiba terdengar berisik anak-anak biasa di luar di parkiran, tidak masuk ke dalam tapi memang kedengeran. Mendadak ada suara teriak-teriak dari saya nggak tahu asalnya, jelas dari dekat ujung masjid sambil bentak anak, siapa tuh? Kurang ajar ya di masjid, ya teriak-teriak kencang banget sampai saya kaget dan anak saya juga ngeliat. Dan anak itu udah mau-mauin, keluar kalian, keluar. Kok cuma mau bercanda, keluar. Saya liatin tuh, karena jauh kan. Saya mau bertindak tuh, anak saya udah ngasih syarat supaya saya bertindak. Tapi sebentar lagi mau azan. Sebentar lagi mau azan. Saya khawatir nanti keributan pas azan gak elok. Maka saya lihat aja, saya tandain anak-anak tuh ketakutan. Dan anak-anak tuh ditarik, suruh ke bagian belakang. Gak di sini, gak boleh di sini, di samping. Anak tuh enggak, sono, diusir. Kemudian sang bapak itu sepanjang azan dan saya perhatiin aja. Dia mengawasi anak dengan gayanya begini seperti layaknya ya preman yang sedang mengincar mangsa gitu. Dan saya lihat meskipun sudah selesai azan, qomat, bahkan masyad khutbah, orang ini main mengawati. Disitulah saya bilang saya jadi nggak tenang. Kayaknya saya harus ngomong nanti habis sholat. Saya tandain gitu. Maka persis ketika azan qomat dan kita sholat selesai khutbah, kemudian masuk sunnah, saya masih lihat orang itu, kemudian saya temuin. Mau nggak mau saya temuin. Saya ucap salam, kemudian saya jabat tangannya, saya bilang, saya mewakili anak-anak yang abang bentak tadi, saya minta maaf ya bang. Kalau sampai anak-anak tadi mengganggu masjid, sampai abang membentaknya. Dia tahu ini bahasa halus saya dan dia bilang, ya habis gimana, dia berisik bang. Iya, tapi kira-kira bang, ada cara lain nggak bang selain bentak? Terus saya bilang, ini rumah kan masjid namanya Baitur Rahman. Rumah Allah yang Maha Rahman. Kebayang nggak bang kalau anak-anaknya bang bentak dan suara tadi? Anak saya aja tuh yang nggak ikut rombongan tadi itu kaget bang. Lihat abang bentak-bentak dan itu jamaah ngeliatin. Abang badannya gede, saya akui. Dan saya nggak ingin ngajak berantem.
Saya hanya sedih aja kalau anak ini akhirnya trauma, abang mau bertanggung jawab di masa depan anak ini gak mau ke masjid. Saya ngomong gitu aja. Ya habis gimana ya? Saya ini diperintahin sama pengurus masjid supaya jaga tangan betul. Apa perlu saya ngomong ke pengurus masjidnya? Oh nggak usah. Dia takut. Ini aja, abang punya hak menjaga, tapi abang mungkin bisa cara yang lembut bang. Oh iya pak, iya pak. Gitu. Saya sampaikan ini dan saya merasa wajib kita lakukan ini. Kita nggak ngajak ribut, kita justru ingin menjaga. Karena betapa banyak anak-anak yang akhirnya merasa di Twitter atau di IG sekarang tuh ada orang yang bangga loh ke neraka. Bangga loh ke neraka. Bahkan dia bilang gini, gue daripada di surga ketemu dia, ulama ini, mending gue di neraka. Saya memandangnya bukan bentuk kesombongan ya dari sisi mau sombong, kalau lah masuk neraka ya itu tanggung jawab dia. Tapi saya hanya kebayang, karena saya pendidik, saya langsung kebayang gini, entah trauma apa yang dia rasakan dengan Islam gitu, sehingga segitu bencinya dia sampai nggak mau masuk surga gitu. Saya sampai bilang gitu, entah trauma apa. Alih-alih saya menyalahkan, tentu dia yang bersalah. Lebih baik saya mengevaluasi. Saya nggak mau menjadi orang yang berkontribusi terhadap traumanya orang terdekat untuk masuk surga. Jangan sampai. Maka dalam hal ini, di dalam keluarga kita, jadikanlah kita pribadi yang simpatik. Pribadi yang memberikan daya tarik lewat akhlak. Bahwa Islam ya diajarkan Rasulullah mengajarkan adab. Mengajak ke surga dengan kalimat yang lembut. Kalimat yang menyenangkan. Gak ada orang menawarkan sesuatu yang baik tuh teriak-teriak. Coklat enak, coklat enak. Sama kayak orang, masuk surga gak? Masuk surga gak? Gak ada. Tapi bahasa yang membuat orang lain tertarik. Pelajarilah komunikasi, marketing, branding, dan segala hal yang membuat daya tarik itu kuat. Inilah salah satunya disebut dai. Dai itu punya kemampuan mengajak. Namanya mengajak itu butuh strategi, butuh skill, butuh ilmu. Nah inilah kenapa ini menjadi salah satu nasihat buat kita semua. Taib ya, ini pertemuan kedua untuk kita bisa memahami bagaimana sejatinya masuk surga sekeluarga. Mulailah dengan diri kita, dengan cara memastikan kita berupaya juga untuk menjaga diri dari api neraka dan masuk surga. Berarti kita sendiri latih diri kita tuh rajin ibadah dan macam-macamnya. Yang kedua, sampaikanlah dan marketingkanlah surga dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang baik. Jadilah malaikat-malaikat Ridwan di muka bumi ini yang membuat orang mendapatkan keindahan surga lewat ambasadornya. Jangan sampai kita jadi orang yang menawarkan surga, tapi kita ibarat malaikat Malik yang buat orang malas untuk masuk surga. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena waktunya sudah pukul 14.18. Cukup kami pikir 45 menit atau 50 menit untuk kajian. Jika ada pertanyaan yang ingin sampaikan, kami persilakan. Kepada MC kami persilakan. Aku qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Benri atas uraiannya. Mudah-mudahan menjadi bahan kita untuk bisa lebih memotivasi di dalam kehidupan kita dalam rangka untuk mencapai surga sekeluarga. Taib, mungkin kalau dari pemirsa yang di YouTube atau di Zoom, apabila ada pertanyaan kami tunggu sebentar. Kalau memang ada, sepertinya belum ada nih Ustadz. Mungkin barangkali cukup Ustadz ya kita. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Benri dan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam kajian online kita. Sampai bertemu kembali di kajian-kajian yang pada pekan-pekan mendatang. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.